warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Frederika dengan NIM 2514613242004. Saya berasal dari prodi K3. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang hygiene industri dengan dosen pengampu Dr. Diki Bima Prasetyo MPH. Baiklah, yang pertama itu adalah landasan hygiene industri dan analisis pajanan. Hygiene industri adalah ilmu dan seni dalam melakukan antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian atau AREP terhadap faktor-faktor lingkungan kerja yang dapat menyebabkan penyakit atau gangguan kesehatan. Pajanan atau exposure, kontak antara agen bahaya dengan manusia melalui inhalasi atau pernafasan, ingesti, tertelan, atau absorpsi kulit. Yang kedua ada hubungan dosis respon, konsep bahwa tingkat kerusakan kesehatan berbanding lurus dengan jumlah zat yang masuk ke tubuh atau dose. Di sini dikenal dengan istilah nilai ambang batas atau NAB sebagai kadar maksimal di mana pekerja masih dapat terpapar tanpa gangguan kesehatan. Selanjutnya ada metode pemantauan personal monitoring, yaitu alat yang dipasang pada tubuh pekerja yang paling akurat. Yang kedua, ada area monitoring, yaitu mengukur kadar bahaya di lingkungan kerja secara umum. Yang ketiga, ada biological monitoring, mengukur zat atau metabolit dalam sampel biologis seperti darah, urin, untuk melihat apa yang benar-benar terserap tubuh. Yang kedua ada implementasi AREP berdasarkan jenis bahaya. Yang pertama itu ada bahaya biologi. Faktor biologi melibatkan mikroorganisme hidup yang dapat menyebabkan infeksi, alergi, atau toksisitas. Yang kedua, agen utamanya yaitu bakteri, contohnya antrak pada peternak, TBC pada nakes, virus, HIV, hepatitis, COVID-19, jamur pada area lembab, dan parasit. Selanjutnya ada rantai penularannya yang melibatkan sumber bahaya atau reservoir, jalur keluar, media transmisi, udara atau kontak, dan inang yang rentan. Pengendalian, desinfeksi rutin, vaksinasi pekerja, pengaturan ventilasi, HEPA filter, dan penggunaan APD spesifik masker NV5. Selanjutnya ada bahaya fisik, bahaya yang berasal dari energi yang berpindah ke tubuh pekerja, seperti kebisingan yang menyebabkan noise induced hearing loss atau NIHL. NAB adalah 85 desibel untuk 8 jam kerja. Jika naik 3 desibel, waktu kerja harus dipotong separuh, aturan doubling rate. Selanjutnya ada getaran, hand arm vibration atau HAV yang menyebabkan jari putih, Raynaud phenomenon. Selanjutnya ada whole body vibration yang menyebabkan trauma tulang belakang. Iklim kerja yaitu tekanan panas, heat stress, dapat menyebabkan heat stroke, diukur dengan ISBB, indeks suhu basah dan bola. Selanjutnya ada pencahayaan, standar kantor minimal 300 lux, kurangnya cahaya menyebabkan kelelahan mata atau astenopia. Selanjutnya ada radiasi dan tekanan udara yang mencakup radiasi mengion atau sinar X dan non-mengion atau UV, serta risiko dekompresi pada penyelam. Yang ketiga ada bahaya kimia. Zat kimia dapat masuk dalam berbagai bentuk fisik. Yang pertama, partikulat atau debu, proses mekanik, foam, uap logam yang mengental, mist, butiran cair. Selanjutnya ada gas dan uap. CO mengikat hemoglobin. H2S sangat beracun di ruangan terbatas. Benzena karsinogenik penyebab leukemia. Jalur masuknya, paru-paru adalah jalur tercepat karena luas permukaan alveoli. Kulit juga menjadi jalur yang penting bagi zat pelarut atau solvent. Yang keempat ada bahaya ergonomi, fokus pada keserasian antara pekerjaan dengan keterbatasan fisik manusia, yaitu faktor risikonya protus janggal,
postur janggal, gerakan berulang, angkat beban berat, dan durasi kerja yang lama. Dampaknya, musculoskeletal disorders atau MSDS seperti low back pain atau carpal tunnel syndrome yang evaluasinya dengan menggunakan metode seperti RULA, Rapid Upper Limb Assessment, dan REBA untuk menilai risiko postur tubuh secara objektif. Selanjutnya ada bahaya mekanik. Bahaya yang berasal dari peralatan atau mesin yang bergerak. Titik bahayanya yaitu titik jepit, nip points, bagian berputar, bagian tajam, dan benda yang terpelanting. Penyebab kecelakaannya yaitu kurangnya pengaman mesin atau mesin guarding, kegagalan sistem kontrol, atau perilaku tidak aman. Metode pengendalian khususnya pemasangan interlock, mesin mati otomatis jika pelindung dibuka, dan prosedur LOTO, lockout takeout, saat perbaikan mesin. Selanjutnya ada strategi pengendalian atau hierarki pengendalian K3. Dalam hygiene industri, pengendalian harus mengikuti urutan prioritas. Yang pertama itu ada eliminasi, yaitu menghilangkan sumber bahaya. Contohnya, berhenti menggunakan bahan kimia beracun. Yang kedua ada substitusi, yaitu mengganti dengan yang lebih aman. Contohnya mengganti cat berbasis pelarut organik dengan berbasis air. Yang ketiga ada rekayasa teknik, modifikasi alat atau lingkungan. Contohnya memasang peredam suara, ventilasi lokal atau LEV, atau pelindung mesin. Selanjutnya ada administratif, yaitu prosedur kerja, contohnya rotasi kerja untuk mengurangi durasi paparan pelatihan dan tanda peringatan. Selanjutnya ada APD, pilihan terakhir, contohnya sumbat telinga, respirator, sarung tangan kimia. Yang keempat ada aplikasi lapangan. Materi diakhiri dengan penugasan penerapan siklus AREP pada lokasi kerja nyata. Langkah-langkahnya meliputi yang pertama itu ada antisipasi, memahami profil usaha, dan memprediksi bahaya sebelum terjadi. Yang kedua ada rekognisi, yaitu mengidentifikasi secara detail jenis bahaya yang ada di lapangan. Selanjutnya ada evaluasi yang menilai risiko, menggunakan matriks risiko atau membandingkan hasil pengukuran dengan regulasi Permenaker nomor 5 tahun 2018. Selanjutnya ada pengendalian yang memberikan rekomendasi yang realistis sesuai hierarki. Baiklah, segitu pembahasan materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.